Alhamdulillah pemirsa semua masih setia bersama kami di Berita Islami Masa Kini. Iya, dan sekarang ini pembahasan kita penting banget nih, Apa buat sih? para wanita yang ada di sana dan juga buat ibu-ibu yang lagi hamil. Kira-kira operasi sesar itu dibolehkan nggak ya dalam Islam? Oke. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Operasi sesar dalam pandangan Islam. Salah satu fitrah kaum Hawa adalah melahirkan. Ya, sebagian perempuan berjuang keras agar dapat melahirkan anaknya secara normal tanpa operasi. Berbagai usaha pun dilakukan agar dapat melahirkan secara normal seperti berolahraga, jalan pagi, senam hamil, konsumsi makanan tertentu, dan lain sebagainya. Namun akhir-akhir ini, banyak perempuan yang ingin melahirkan anak mereka dengan operasi atau bedah perut yang biasa disebut dengan operasi sesar atau bisa juga disebut dengan seksio sesarea. Hal ini adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan bayi. Bedah sesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebagian perempuan melakukan hal ini karena alasan medis, seperti panggul yang sempit, ukuran bayi yang terlalu besar, atau bayi yang akan dilahirkan kembar, yang tidak memungkinkan si ibu untuk melahirkan secara normal. Namun ada juga sebagian perempuan yang ingin melahirkan anaknya dengan jalan operasi karena alasan lain. Seperti jalan lahir bayi ingin tetap utuh sehingga organ kewanitaannya sama seperti sebelum melahirkan, atau sekedar ingin menentukan tanggal kelahiran sesuai yang dikehendaki, seperti tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, dan ada juga yang melakukan operasi saat melahirkan dengan alasan agar tidak merasakan sakit seperti saat melahirkan normal. Nah pemirsa, lalu bagaimanakah sebenarnya operasi sesar dalam pandangan Islam? Berikut penjelasannya. Hukum operasi sesar dibagi menjadi dua, dilihat dari sisi kepentingan wanita hamil atau janin. Yang pertama adalah operasi sesar yang dibolehkan jika dalam keadaan darurat. Dan yang dimaksud dalam keadaan darurat dalam operasi sesar adalah adanya kekhawatiran terancamnya jiwa ibu, bayi, atau kedua-duanya secara bersamaan, seperti berikut. Operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa ibu adalah misalnya sang ibu mengalami eklamsia atau kejang dalam kehamilan, mempunyai penyakit jantung, persalinan tiba-tiba macet, pendarahan banyak selama kehamilan, infeksi dalam rahim atau dinding rahim yang menipis akibat bedah sesar atau operasi rahim sebelumnya. Lalu operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa bayi maksudnya yaitu jika sang ibu sudah meninggal dunia tapi bayi yang berada di dalam perutnya masih hidup. Kemudian operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi secara bersamaan adalah ketika air ketuban pecah, namun belum ada kontraksi akan melahirkan. Bayi terlilit tali pusar sehingga tidak dapat keluar secara normal, atau usia bayi yang belum matang atau prematur, atau posisi bayi yang sungsang serta alasan lainnya. Pemirsa beriman, dari tiga keadaan darurat tersebut maka dibolehkan dilakukan operasi sesar untuk menyelamatkan jiwa ibu dan anak. Dilihat dari dalil-dalil seperti berikut ini. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Dalam ayat ini, Allah memuji setiap orang yang memelihara kehidupan manusia, termasuk di dalamnya orang yang menyelamatkan ibu dan bayi dari kematian dengan melakukan pembedahan pada perut. Imam Ibnu Hazm rahimahullah juga berkata, jika seorang ibu yang hamil meninggal dunia, sedangkan bayinya masih hidup dan bergerak dan sudah berumur 6 bulan, maka dilakukan pembedahan perutnya dengan memanjang untuk mengeluarkan bayi tersebut. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, dan barang siapa membiarkan bayi tersebut di dalam sampai mati, maka orang tersebut dikategorikan pembunuh. Al-Muhalla 5:166. Dalam kaidah fikih dijelaskan pula bahwa jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, maka diambil yang paling ringan kerusakannya. Maksudnya adalah jika operasi sesar dalam keadaan darurat terdapat kerusakan seperti terancamnya jiwa ibu dan anak, sedangkan kerusakan lainnya adalah di bedahnya perut ibu, maka dari kerusakan tersebut yang paling ringan adalah di bedahnya perut ibu. Oleh karena itu tindakan sesar boleh diambil untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, yakni terancamnya jiwa ibu dan anak. Pemirsa,
Itulah tadi penjelasan mengenai operasi sesar yang diperbolehkan. Sedangkan yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya adalah jika operasi sesar dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Ya, operasi sesar seperti ini biasanya dilakukan karena adanya keinginan dari pasien atau yang mewakilinya untuk bisa mencapai sesuatu yang merupakan pelengkap di dalam kehidupannya. Yang sebenarnya hal itu tidak mengancam jiwanya atau tidak menyebabkan bahaya jika tidak dilakukan operasi sesar. Seperti halnya seorang istri yang melakukan operasi sesar dengan harapan bisa membahagiakan suaminya agar jalan lahir bayinya masih utuh sehingga organ kewanitaannya sama seperti belum melahirkan. Atau hanya sekedar ingin menentukan tanggal kelahiran sesuai yang dikehendaki, tidak mau berlama-lama menjalani proses persalinan normal yang kadang membutuhkan waktu berjam-jam, atau hanya cuma ingin menghindari rasa sakit ketika melahirkan secara normal. Maka, operasi sesar dalam kondisi ini adalah haram hukumnya, sebab tidak boleh bagi seseorang untuk berbuat sesuatu pada dirinya kecuali dengan apa yang telah diizinkan oleh syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melarang suatu hal untuk dilakukan jika tidak ada hikmah di dalamnya. Ya, ternyata terdapat beberapa resiko jika seorang ibu melahirkan secara sesar. Di antaranya adalah pendarahan hebat. Ya, pendarahan tak bisa dihindari dalam proses persalinan, namun darah yang hilang lewat operasi sesar 2 kali lipat dibandingkan lewat persalinan normal. Proses pemulihan setelah melahirkan secara sesar juga pasti lebih lama dibandingkan dengan melahirkan normal. Saat pemulihan setelah melahirkan secara normal, sang ibu tak perlu menjalani rawat inap lama, hanya sekitar 4 hingga 6 jam pasca melahirkan. Biasanya si ibu sudah bisa berjalan dan keesokan harinya sudah diperbolehkan pulang. Resiko lain dari operasi sesar juga akan ada infeksi pada bekas luka bedah, lebih rentan terhadap penyakit stroke dan terkadang berbagai efek samping seperti rasa nyeri di perut pun masih dirasakan seorang ibu pasca sesar, meskipun sudah bertahun-tahun. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan angka kematian ibu pada operasi sesar lebih tinggi dibanding persalinan normal. Kematian umumnya disebabkan kesalahan pembiusan atau pendarahan yang tak ditangani dengan cepat. Pemirsa, tidak hanya terdapat resiko bagi sang ibu, proses melahirkan secara sesar juga mengandung resiko bagi si bayi. Ya, bayi yang lahir lewat proses sesar memiliki daya tahan tubuh yang lemah jika dibandingkan dengan bayi yang lahir secara normal. Bayi yang dilahirkan secara sesar pun memiliki resiko lain seperti terlukanya bayi ketika proses sesar meski kemungkinannya kecil, kesulitan bernapas selama proses sesar, terkena asam pada masa kanak-kanak atau dewasa, kerusakan saraf, serta kerusakan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, pemirsa, namun tahukah Anda bahwa terdapat keistimewaan jika seorang wanita melahirkan secara normal? Keistimewaan yang pertama, jika wanita melahirkan secara normal, sudah pasti akan mengalami rasa sakit. Namun ternyata rasa sakit tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya. Keistimewaan yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya jika ia sabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang wanita akan menyadari kedudukan seorang ibu yang mana seorang ibu merasakan sebagaimana yang ia rasakan. Keistimewaan yang ketiga, seorang wanita yang melahirkan secara normal akan merasakan kedudukan nikmat Allah kepadanya yang berupa kesehatan. Dan keistimewaan yang keempat jika melahirkan secara normal adalah anak atau bayi dalam kandungan berarti keluar dari tempat keluar yang normal dan wajar. Maka dalam hal ini ada kebaikan bagi si anak dan ibunya. Dan melakukan operasi sesar akan membuat sedikit keturunan, karena jika pernah disesar 3 kali dari berbagai sisi akan dapat membuat lemah wanita, maka kehamilan berikutnya bisa membahayakan. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai operasi sesar menurut pandangan Islam. Hendaknya wanita lebih memilih melahirkan secara normal karena banyak keistimewaan di dalamnya, kecuali keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal. Dan sudah seharusnya pula seorang wanita memahami dan menerima bahwa proses melahirkan pasti merasakan sakit dan susah, seperti firman Allah yang artinya, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
Namun hendaknya seorang wanita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melewati proses melahirkan dengan perjuangan yang mulia. Subhanallah. Jadi begitu pemirsa, hukum operasi sesar dalam Islam itu dibolehkan dan ada juga pandangan tidak dibolehkan. Iya. Kalau istri saya pemirsa dulu tiga-tiganya alhamdulillah normal. Tiga-tiganya anaknya melahirkan. Iya anaknya dong sih. Tolong jangan bikin kontroversi. Bukan tiga istri tapi tiga-tiganya anak saya normal lahirnya. Normal, alhamdulillah. Nah, kalau Zizi gimana? Aku sesar waktu itu karena memang usia kandungnya 34 minggu. Dari usia kandungan 6 bulan itu ketubannya udah keluar, udah rembes. Jadi mau nggak mau dalam keadaan emergency, jadi harus dikeluarkan bayinya. Gitu. Oke, jadi dengan alasan yang tepat yaitu bisa dilakukan. Betul gitu, ya. Oke, kita akan bahas apa lagi nih? Selanjutnya kita akan bahas tentang buah tin, buah surga. Bener nggak ya? Oke. Kita bahasnya nanti ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.